Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM, Allah memberi kemudahan bagi orang-orang yang mungkin sedang dalam keadaan sakit atau safar, atau yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Bagaimana Islam mengatur orang-orang tersebut dalam menjalani ibadah puasa? Sesaat lagi kita akan membahas bersama hukum berpuasa bagi orang yang sakit dan safar bersama Ustazah Syarifah Azizah LC, insya Allah tentunya di program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM. Kembali lagi di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan. Bersama Ana Vera dan tentunya ditemani oleh narasumber kami yaitu ada Ustazah Syarifah Azizah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pemirsa dan pendengar Mujahidin FM kami akan membahas terkait hukum menjalani puasa bagi orang yang sakit dan safar. Tapi sebelum membahas keduanya secara sekaligus, mungkin pertama-tama kita mulai dulu dari yang sakit nih Ustazah. Bagaimana nih Islam membahas atau menjelaskan terkait hal tersebut ya Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Para pemirsa M2 TV, Kompas TV dan Radio Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun masih suasana pandemi saat ini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, Amin. kekuatan selama bulan suci Ramadan. Tapi bagi keluarga saudara kita yang sakit, maka dalam agama pun mengatur kemudahan dan kebolehan bagi mereka untuk boleh berbuka atau tidak berpuasa. Jadi sebagaimana pertanyaan tadi, antara orang sakit dan orang yang bersafar sedang bepergian, maka keduanya diatur di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini jelas. Kata Allah, faman kana minkum, barang siapa di antara kalian ketika berada di bulan suci Ramadan, maridun, sedang sakit, aw ala safar, jadi satu kalimat, atau sedang kebutuhan hajat dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah fa'iddah, dia menghitung, dia mengingat berapa hari dia tinggalkan, lalu dia ganti di hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Tetapi tentunya para pemirsa, sakit di sini ada klasifikasinya. Oke, nggak sembarangan sakit, langsung sakit. batalkan puasa gitu ya? Hanya sakit kepala sedikit, sakit gigi, gitu ya. Apakah sakit mata termasuk juga? Maka para ulama menyebutkan bahwa orang yang sakit ini ada dua. Yang pertama adalah sakit syiddatun masyaqqah, yaitu yang sakit memiliki kekhawatiran yang tinggi. Apabila dia berpuasa, maka nanti menyeret kepada hal-hal yang lebih buruk, lebih parah lagi. Kemudian yang kedua adalah al-marid la yurja syafa'uhu, yaitu orang sakit yang tidak ada masa sembuh. Sakit menahun mungkin sakit ya? menahun. Maka di luar ini para ulama melihat lagi situasinya atau ada rekom dari medis. Apakah mereka ini layak masih bisa puasa atau sama sekali memang tidak bisa berpuasa. Berarti atas anjuran dokter ya? Tentu ahlinya yang bisa merekomkan apakah dia ini memang boleh untuk berpuasa atau melanjutkan puasanya karena sakit yang diderita. Jadi tidak sembarang sakit. Jadi bahasa sakit di situ konteksnya adalah dipandang dari segi syariat. Maka barang siapa yang sakit, apabila dia misalnya dari pagi hari dia berniat sahur, kemudian di pertengahan siang dia sakit, maka dia harus membatalkan puasanya dan dia hitung ketika sehat harus mengqadha puasanya. Berarti lebih diharuskan untuk membatalkan? Iya, al-mubih. Mereka disarankan untuk jika puasa maka itu
sama juga dia memasukkan perkara kepada perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Harus dia harus dia memperhatikan kesehatan jiwa dan fisiknya. Harus dia berbuka, kemudian dia hitung hari itu untuk dia ganti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Walaupun di awalnya mungkin masih mampu gitu, ketika di perjalanan. Iya, sama dengan orang safar juga begitu. Ada persyaratan-persyaratan tertentu bagi orang yang safar. Tidak semua orang safar itu dibenarkan juga untuk sembarangan berbuka. Safarnya benarkan itu minimal ada 3 syarat. Orang yang bepergian itu yang dibolehkan uzur, termasuk yang dibolehkan untuk berbuka itu ada 3 syarat. Pertama adalah safarnya itu dikiaskan perjalanan dibolehkannya menjamak dan mengqashar sholat. Nah, masa-masa itu ketika orang boleh menjamak dan mengqashar sholat itu adalah dengan jarak tempuh perjalanan 89 km. 89 km. Ada perbedaan ulama sedikit, 81 hingga 89 km. Jadi kalau hanya muter-muter 40 di bawah 81, maka walaupun dia mengatakan dirinya bepergian, tetapi belum termasuk syarat untuk dibenarkan dia berbuka atau tidak berpuasa. Siap. Berarti intinya adalah terkait sakit tadi adalah sebenarnya ketika memang sudah disampaikan atau direkomendasikan dokter untuk tidak berpuasa, lebih baik tidak berpuasa. Jadi agama juga memperlihat kesehatan jiwa, kesehatan fisik itu justru lebih utama. Masya Allah, bagaimana Islam, pemirsa dan pendengar Mujahidin FM memandang bahwa sebenarnya adalah diberi kemudahan bagi setiap penganutnya ya Ustazah ya, bahwa tidak dipaksakan untuk melakukan puasa, malah lebih dianjurkan untuk berbuka dan memperhatikan kondisi kesehatan. Dan sesaat lagi kita akan melanjutkan pembahasan terkait safar nih Wafila dan pemirsa pendengar setia Mujahidin FM. Bagaimana hukumnya dan bagaimana sih cara menggantinya mungkin terkait puasa yang sudah dibatalkan karena sakit dan safar tadi. Sesaat lagi tentunya tetap bersama kami Vera dan juga Ustazah Syarifah Aziza Elsi di program Mutiara Hati. Masih bersama kami di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan. Kali ini membahas terkait hukum menjalani ibadah puasa di tengah kondisi sakit dan safar. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustazah Syarifah Aziza Elsi terkait bahwa memang ketika sakit itu dianjurkan untuk tidak berpuasa nih Wafilah, kalau memang dokter menganjurkan lebih baik tidak berpuasa. Nah, lalu bagaimana kondisinya ketika dalam keadaan melakukan sebuah perjalanan atau safar nih? Mungkin tadi sedikit sudah disinggung ya Ustazah ya, bahwa memang kalau ada beberapa pandangan ya terkait safar tadi, kalau misalnya sekitaran 81 atau mungkin 80 sampai 89 itu sudah dikategorikan boleh ya Ustazah, untuk membatalkan. Tapi sebenarnya Islam memandangnya seperti apa? Apakah lebih baik melanjutkan kalau mampu atau sebenarnya seperti apa? Iya, para ulama versinya ada 2. Apabila dia perjalanan keluar dari kota tempat dia tinggal itu sebelum sahur, sebelum fajar, maka dia tidak usah berniat puasa. Apabila kemudian dia perjalanan tempuh keluar dari rumahnya, tempat tinggal kotanya itu setelah fajar, setelah subuh, maka para ulama juga ada yang mengatakan boleh dia berbuka. Jadi diserahkan kepada masing-masing kemampuan. Nah, tetapi ada juga yang harus kita garis bawahi di sini, bahwa perjalanan ini perjalanan syariat ya, bukan perjalanan satu tidak dalam bahasa agamanya dalam maksiat. Tidak membawa unsur-unsur maksiat. Yang kedua, apabila dia wanita tidak membawa unsur-unsur fitnah. Contoh ya sederhana, misalnya dia membawa muhrim, dia membawa wali. Jadi memang mereka yang dibolehkan untuk berbuka ini agama membolehkan, tetapi dalam batasan syaratan-syaratan tertentu. Diperhatikan. Artinya ini keluasan yang luar biasa, rukhsah. Bagi mereka yang mendapati Ramadan tetapi ada kebutuhan hajat yang sama kewajibannya di hari-hari Ramadan. Maka kemudian mereka yang misalnya setelah berapa hari dia pulang kampung,
maka dia harus keluar dari niat untuk tidak berpuasa. Dia setelah sampai di kampungnya, dia sudah harus berniat. Walaupun dia belum nyampe, maka dia harus sudah berniat, saya akan berpuasa. Walaupun hari itu masih berbuka. Nah, Ustazah, terkait rukhsah atau kemudahan yang diberikan bagi orang yang melakukan perjalanan atau safar tadi. Kalau sakit itu kan tadi lebih dianjurkan untuk berbuka ketika tidak mampu. Tapi bagaimana ketika dalam safar nih, dan kalau safar kita ini kan kayaknya lebih jarak bisa naik pesawat gitu Ustazah kan. Ini sepertinya tidak memberatkan lah untuk kemudian tetap melakukan puasa. Ini seperti apa nih? Rasulullah SAW pun pernah kemudian dalam situasi seperti ini ada dua keadaan yang beliau berikan penjelasan kepada para sahabat. Pertama, melihat situasi keadaan. Apabila keadaan itu sudah tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan puasa, maka kita berbuka. Karena Rasulullah pernah meminta para sahabat ketika di suasana yang sangat panas, perjalanan yang cukup jauh, Rasulullah meminta sahabat untuk mengambil segelas minuman, kemudian beliau mengomando para sahabat untuk berbuka dalam safar. Tapi pada satu hari pernah Rasulullah melarang sahabat. Kemudian beliau menunjukkan dengan cara melanjutkan puasa. Ini berarti suasana perjalanan itu masih bisa untuk menyambung melanjutkan puasa. Jadi betul-betul walaupun ada rukhsah, walaupun ada kemudahan, kita tidak semudah itu juga mempermainkan aturan-aturan. Betul. Karena wa antasumu khairul lakum. Orang yang berkemampuan untuk puasa, alangkah lebih baik dia dengan berpuasa. Nah, itu tadi sama dengan perjalanan. Apabila dia kan sebelum fajar dia sudah niat, ya kan? Nah, sudah niat tidak puasa apabila perjalanannya sebelum fajar. Tapi apabila perjalanan setelah fajar, berarti subuh dia boleh berniat puasa. Tapi ketika dalam perjalanan ada ketidakmampuan yang luar biasa dahsyatnya, hausnya dan sebagainya, lelahnya, maka agama pun tidak memaksakan, maka kemampuannya adalah boleh untuk dia berbuka puasa. Berarti dilihat lagi kondisinya. Kalau memang memungkinkan untuk tetap puasa lebih baik ya Ustazah. Nah, terkait safar tadi nih, Ikhwah Fillah dan juga pendengar Kompas TV dan juga M2 TV ini mungkin ada yang penasaran terkait kalau tadi jalan ketika misalnya melakukan safar tujuannya maksiat atau mengundang kemudaratan, lebih baik tidak dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau bahasa anak gaulnya anfaedah gitu? Kalau perjalanan ini tidak ada faedahnya gitu. Ini bagaimana Islam memandangnya Ustaz? Jadi ini termasuk berdosa. Karena yang dibolehkan ini mereka yang memang satu syarat perjalanannya adalah jalan tempuhnya sama dengan mengqasar menjamak sholat. Yang kedua, yang disyaratkan juga bukan dalam hal yang dilarang agama perjalanannya. Kemudian yang ketiga, itu tadi dilihat apabila dia mampu, dia lanjut. Apabila tidak mampu, dia boleh berbuka. Dilihat dari kemampuan individu orang yang berpuasa. Tapi kemampuan ini bukan dibuat-buat ya. Betul. Apalagi mendekati nanti ada mudik, ada keluar daerah misalnya ya, di waktu-waktu yang dibolehkan untuk mudik, perjalanan panjang. Nah, ini juga hati-hati para pemirsa, wabil khusus wanita muslimah nanti mendekati hari raya. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan hajat yang dilakukan, aktivitas-aktivitas di luar rumah. Maka hati-hatilah dengan kebolehan-kebolehan yang tidak dalam konteks syariah yang dibenarkan. Katanya putar sudah 80 kilo katanya. Tapi perjalanannya di kota Pontianak. Tidak pindah-pindah ini Ustazah ya. Jadi yang dimaksud kilo ini adalah di luar tempat mukim. Jadi bukan di negara mukim itu dia muter-muter, tapi keluar dari negaranya, kotanya. Perjalanan itu minimal 89 atau ada yang mengatakan sekitar perbedaan khilafiyah ulama 81 mulainya hingga 89 dan seterusnya. Jadi ingat, di luar itu agama tidak memberikan rukhsah. Artinya berdosa bagi mereka yang sengaja berbuka tetapi tidak dalam syarat ketentuan oleh syariat. Nah, walaupun mungkin Islam sudah memberikan kemudahan terkait orang-orang yang melakukan perjalanan atau mungkin melakukan safar tadi di bulan Ramadan, tapi memang ketika mampu silahkan untuk dilanjutkan, akan lebih baik ya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan kita tahan terlebih dahulu. Nanti sesaat lagi kita akan kembali tetap di Mutiara Hati.
kembali lagi di program Mutiara Hati, masih bersama Ustazah Syarifah Azza Elsi dan tentunya Vera. Nah, kali ini masih dengan pembahasan yaitu hukum menjalankan ibadah puasa saat keadaan sakit dan safar. Nah, ihwafillah pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana kriteria mungkin lebih tepatnya orang-orang yang diperkenankan untuk membatalkan puasa di tengah sakit dan juga di tengah safar nih. Yang jadi permasalahannya adalah ketika sudah membatalkan puasa berarti tidak berpuasa dan ada kewajiban atau konsekuensi yang diterima oleh orang tersebut. Ini bagaimana nih Ustazah untuk cara membayarnya? Ya, itu tadi famangkan minkum marid au ala safar. Jadi dua golongan ini, orang safar dan orang sakit, fa'iddatun, dia ingat-ingat berapa hari dia tinggalkan selama berada di Ramadan. Dia harus hitung itu. Dia catat betul-betul karena itu terhutang antara dia dengan Allah. Kemudian agak berbeda antara konsekuensi yang meninggalkan karena uzur bagi orang safar itu harus mengganti. Karena orang safar itu orang yang sehat. Betul. Tapi karena ada hajat, kemudian ada situasi yang tidak memungkinkan untuk tidak berpuasa, maka dia membatalkan. Berbeda dengan orang yang marid. Nah, orang marid yang dia orang sakit yang dia bisa sembuh, maka dia wajib mengqadha. Karena dia ada kemungkinan sembuh sehat. Tapi berbeda dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Walaupun dia masih muda, walaupun dia tadinya sebelumnya sehat, tapi setelah divonis misalnya oleh medis, oleh profesional kaitan dengan penyakit yang dia derita, maka dia tidak wajib mengganti dengan puasa, tapi dia cukup membayar fidyah. Nah, itu fidyah ini khusus untuk mereka yang tidak bisa mengganti sama sekali. Nah, maka ini disamakan dengan orang yang uzur karena usia. Ya, karena usia yang dia coba tidak bisa, coba lagi nggak bisa, maka finalnya dia tidak wajib, tidak dibenarkan dia mengqadha, tapi dia hanya dibenarkan membayar fidyah. Nah, Ustazah, mungkin di lapangan bisa jadi ditemukan gitu Ustazah, sudahlah tidak mampu secara fisik, tapi juga ekonomi nih Ustazah. Ini bagaimana nih Ustazah ketika tidak mampu secara ekonomi untuk membayar fidyahnya? Ya, fidyah ini tidak mesti yang bersangkutan. Siapa saja boleh membayarkan fidyah. Atau dia boleh meminta tolong saudaranya. Karena fidyah kaitan dengan puasa ini adalah antara kita dengan Allah ya. Ya, apalagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi bahwasanya puasa itu adalah untukku wa ana ajzibi. Bagaimana Allah mau membalasnya? Bagaimana letak ketaatan kita kepada Allah kalau antara kita dengan Allah ada yang kosong tadi, ada yang rusak. Nah, jadi minimal fidyah caranya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Dan ini menjadi ladang pahala juga ya, ladang amal buat orang-orang sekitar. Dan mengecek bagaimana kepedulian orang-orang sekitar. Terutama mungkin anak-anak. Ya, saudara, anak kandung, dan seterusnya. Itu terkait fidyah sendiri Ustazah. Kapan nih, kan mungkin ada orang tua yang mungkin sudah uzur dan dokter sudah bilang bahwa ini tidak mampu untuk melakukan puasa lagi nih Ustazah. Ini kapan tepatnya lebih baik gitu untuk membayarkan fidyahnya? Ya, sebaiknya karena mungkin faktor tua, untuk orang tua uzur sebaiknya hari itu langsung dibayar. Jadi tidak menunggu selesai Ramadan. Hari itu dia tidak puasa, hari itu dia fidyah. Malamnya, setelah maghrib, atau besoknya. Begitu seterusnya. Menghindari lupa. Menghindari kelupaan. Dan kita tahu besok rezeki bagaimana, ya kan? Nah, jadi kebaikan itu semakin lebih didahulukan akan lebih jauh lebih baik. Baik. Nah, ini berkebalikan kalau tadi adalah tidak dianjurkan untuk mengqadha, malah lebih kepada fidyah saja bagi orang sakit yang mungkin tidak ada kemungkinan untuk sembuh gitu. Tapi kalau orang dalam perjalanan, ini berarti kondisinya sama tadi ya dengan orang yang mungkin sakit tapi ada potensi sembuh. Iya, sama. Jadi orang yang ada kemungkinan waktu untuk membayar, sehat fisik, ada waktu, maka dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha, tidak ada pilihan kecuali tidak ada kemampuan untuk membayar mengqadha. Makanya puasa membayarnya tidak usah ditunda-tunda. Kan masih ada 10 bulan ya. Jadi setelah Syawal itu jangan lagi ditunda-tunda, langsung kebiasaannya seperti itu ya Ustaz. Udah mepet, udah mulai dekat sama Ramadan, akhirnya kelupaan berapa lama tinggalnya, ya kan?
Berarti jangan lupa Ikhwafillah untuk mencatat berapa hutang puasa di tahun ini. Mudah-mudahan semuanya bisa, terutama bagi Ikhwan lah ya. Mudah-mudahan bisa puasanya full. Nah Ustazah, mungkin terkait tema besar yang hari ini kita angkat, yaitu hukum menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi sakit dan juga safar. Boleh sedikit diberikan mungkin saran dan closing statement gitu lah buat Ikhwafillah dan juga pendengar setia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan syariat yang disempurnakan kaitan dengan puasa melalui Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, ajakan Allah, seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian diseru untuk melakukan puasa, yang ini syariat yang sudah lama, sudah klasik, dilakukan orang-orang jauh sebelum kita, maka tujuan besar finalnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi cara Allah untuk meningkatkan iman takwa di sini, di sisi rukun Islam yang lainnya adalah dengan mengosongkan perut, mensucikan jiwa, memaksimalkan ikhtiar, dan menutup rongga-rongga keburukan dan kejahatan. Dan ini hanya bisa dengan cara mengosongkan, menolak syahwat kaitan dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka hutang puasa dibayar dengan puasa. Jadi ada kebaikan di situ yang Allah inginkan didapat oleh umat muslim yang hanya ada 1 bulan dalam 1 tahun. Maka kata Rasulullah, kalau saja hamba itu tahu bagaimana muatan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kita ini kepengen setiap bulan itu namanya Ramadan. Saking kalau kita ingin dan tahu bagaimana bobot kualitas hari-hari selama bulan suci Ramadan. Baik, itu dia pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM. Terima kasih banyak Ustazah atas materi di hari ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi dari Ustazah Syarifah Azizah LC terkait hukum menjalankan ibadah puasa bagi orang yang sakit dan juga orang yang safar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di edisi selanjutnya, tentunya di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,